Berjumpa lagi, part 6 kita akan membahasan beberapa soal tentang standar pelayanan, pengolahan terapi obat dan kode etik. Soal nomor 1. Seorang apoteker di sebuah rumah sakit menerima permintaan dari seorang dokter untuk memberikan resep obat kepada pasien yang tidak sesuai dengan indikasi medis yang tertera pada Pedoman Penggunaan Obat Nasional, PON. Dalam hal ini, apoteker mengetahui bahwa jika resep tersebut diberikan, pasien mungkin akan mengalami efek samping yang serius. Berdasarkan Kode Etik Apoteker Indonesia, apa yang harus dilakukan oleh apoteker dalam situasi tersebut? A. Memberikan obat sesuai resep dokter karena itu merupakan tanggung jawab profesional apoteker untuk mengikuti instruksi dokter. B. Mengonfirmasi kepada dokter mengenai resep tersebut dan memberikan rekomendasi penggantian obat sesuai dengan standar yang berlaku, serta menjelaskan risiko kepada pasien. C. Menyampaikan kepada pasien bahwa resep yang diberikan tidak sesuai dengan pedoman pengobatan tanpa berkonsultasi dengan dokter. D. Memberikan resep tersebut dengan catatan bahwa apoteker tidak bertanggung jawab jika terjadi efek samping. Jawabannya adalah B. Hal ini karena apoteker harus mengutamakan keselamatan pasien dan memberikan pelayanan farmasi sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam hal ini, apoteker perlu melakukan klarifikasi dengan dokter mengenai resep tersebut dan memberikan rekomendasi yang lebih tepat, serta memastikan pasien memahami potensi risiko yang ada. Soal nomor 2. Seorang apoteker bekerja di apotek yang menjual obat-obatan over the counter, OTC, serta produk-produk kesehatan lainnya. Pada suatu hari, seorang pelanggan datang dengan meminta suplemen herbal yang dia yakini dapat menyembuhkan penyakit tertentu. Namun, apoteker menyadari bahwa produk tersebut belum terdaftar di BPOM dan belum ada bukti ilmiah yang cukup mengenai keamanan serta efektivitasnya. Apoteker tersebut kemudian diberi tekanan oleh manajemen apotek untuk menjual produk tersebut demi keuntungan finansial. Dalam konteks ini, apa yang seharusnya dilakukan oleh apoteker, berdasarkan Kode Etik Apoteker Indonesia? A. Menjual produk tersebut karena apoteker tidak dapat menentang kebijakan manajemen dan ada permintaan dari pelanggan. B. Mengabaikan permintaan pelanggan dan manajemen, serta menghentikan penjualan produk tersebut karena apoteker tidak bertanggung jawab atas produk yang tidak terdaftar. C. Menjual produk tersebut dengan memberikan informasi yang jujur kepada pelanggan bahwa produk tersebut belum terdaftar dan belum terbukti efektivitasnya, sambil merekomendasikan produk lain yang terjamin keamanan dan efektivitasnya. D. Menghentikan penjualan produk tersebut dan melaporkan kepada otoritas terkait tanpa memberitahu pelanggan tentang alasan keputusan tersebut. Jawabannya adalah C. Apoteker harus menjual produk yang terdaftar dan aman, serta memberikan informasi yang jujur kepada pelanggan tentang status produk yang tidak terdaftar. Kode Etik Apoteker menekankan pada integritas, transparansi, dan keselamatan pasien atau konsumen. Soal nomor 3. Dalam suatu penelitian klinis yang dilakukan di sebuah rumah sakit, seorang apoteker diminta untuk mengelola distribusi obat yang digunakan dalam penelitian tersebut. Selama penelitian, apoteker mengetahui bahwa beberapa pasien yang ikut serta dalam penelitian tersebut menunjukkan tanda-tanda efek samping yang serius. Namun, sponsor penelitian meminta apoteker untuk tidak mengungkapkan masalah tersebut kepada pasien atau otoritas kesehatan terkait, agar hasil penelitian tidak terganggu. Apa yang seharusnya dilakukan oleh apoteker, berdasarkan prinsip-prinsip dalam Kode Etik Apoteker? A. Mematuhi permintaan sponsor dan tidak memberitahukan efek samping tersebut kepada pasien atau pihak berwenang karena penelitian harus tetap berjalan. B. Mengungkapkan efek samping yang ditemukan kepada pasien dan pihak berwenang terkait, meskipun itu mungkin mengganggu jalannya penelitian. C. Menyembunyikan efek samping tersebut dan hanya mencatatnya untuk keperluan internal rumah sakit tanpa memberitahukan pihak lain. D. Menghentikan distribusi obat tersebut di penelitian dan menunggu instruksi dari pihak sponsor. Jawabannya adalah B. Apoteker memiliki kewajiban etika untuk melindungi keselamatan pasien dan mengungkapkan segala informasi yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan pasien, termasuk efek samping obat yang serius. Kode Etik Apoteker mengutamakan keselamatan dan kepentingan pasien di atas kepentingan penelitian atau komersial. Soal nomor 4. Seorang apoteker bertugas di sebuah apotek yang bekerja sama dengan sebuah rumah sakit dalam memberikan layanan obat. Suatu hari, seorang pasien yang baru keluar dari rumah sakit datang dengan resep untuk obat yang memiliki dosis yang sangat tinggi dan berisiko menyebabkan overdosis.
Namun, pasien tersebut membawa resep dari seorang dokter spesialis yang memang dikenal di rumah sakit tersebut. Bagaimana apoteker seharusnya bertindak, berdasarkan Kode Etik Apoteker Indonesia? A. Memberikan obat sesuai resep dokter tanpa mempertanyakan dosisnya karena itu merupakan otoritas dokter yang bersangkutan. B. Membuat klarifikasi kepada dokter mengenai dosis obat yang tercantum dalam resep dan menyarankan alternatif dosis yang lebih aman. C. Memberikan dosis obat yang lebih rendah dari yang tertera pada resep jika apoteker merasa dosis yang tercantum tidak aman. D. Mengabaikan resep tersebut dan menyarankan pasien untuk membeli obat lain tanpa berkonsultasi dengan dokter. Jawabannya adalah B. Apoteker memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan obat yang diberikan kepada pasien. Jika dosis yang tercantum dalam resep berisiko berbahaya, apoteker wajib melakukan klarifikasi kepada dokter terkait dan memberikan rekomendasi yang lebih aman demi keselamatan pasien. Soal nomor 5. Dalam suatu diskusi mengenai obat generik, seorang apoteker mengetahui bahwa sebuah perusahaan farmasi besar mencoba menghapuskan produk generik yang memiliki harga lebih rendah demi menguntungkan produk patennya. Dalam situasi ini, apoteker memiliki peran penting untuk memastikan pasien tetap mendapatkan akses terhadap obat dengan harga yang wajar dan efektif. Berdasarkan Kode Etik Apoteker, apa yang seharusnya dilakukan oleh apoteker dalam menghadapi situasi ini? A. Mengikuti kebijakan perusahaan untuk tidak memasarkan obat generik dan hanya menjual obat bermerek, meskipun harga lebih tinggi. B. Membahas dengan manajemen apotek tentang pentingnya menyediakan obat generik yang aman, efektif, dan terjangkau untuk pasien, serta menegakkan prinsip akses obat yang adil. C. Menghentikan penjualan obat generik dan hanya menjual obat bermerek, karena ada kebijakan yang menguntungkan perusahaan. D. Memberikan informasi kepada pasien bahwa obat bermerek lebih efektif, meskipun tidak ada bukti yang mendukung hal tersebut. Jawabannya adalah B. Apoteker harus bertindak sebagai pembela akses pasien terhadap obat yang efektif dan terjangkau. Mengutamakan prinsip-prinsip etika profesi dan kepentingan pasien adalah kewajiban apoteker, termasuk menyediakan pilihan obat yang sesuai dengan kebutuhan pasien, baik itu obat generik atau bermerek.